Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Istighfaratul Khairah hadir. Hadir. Naila Mozara Zulfa, Hadir. Nur Azizatus. Hadir. Baik, hadir semua teman-temannya ya. Hadir. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nur, coba dibimbing teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini anak-anak? Lancar. Lancar sampai maghrib ya? Ya. Baik, karena sekarang bulan puasa, biar kita tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Ibu contohin terlebih dahulu ya, nanti kita tepuk semangatnya bersama-sama ya. Kalau ibu bilang tepuk 3 semangat, 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 semangat. Bisa ya? Baik, tepuk semangat, 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 semangat. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sifat saja'ah. Coba siapa yang tahu sifat saja'ah itu apa? Angkat tangan. Saya Iya Nur, saja'ah itu apa? berani. Ya, jadi anak-anak, saja'ah itu adalah berani. Berani dalam hal apa sih Bu Guru? Berani dalam hal menegakkan kebenaran. Sifat saja'ah ini merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia. Karena jika kita mempunyai sifat saja'ah, kita akan menjadi orang yang pemberani, menjadi orang yang konsisten dan juga selalu jujur. Sifat saja'ah ini memiliki antonim atau lawan kata. Lawan kata dari sifat saja'ah adalah jubnun. Ada yang sudah tahu apa itu jubnun? Tidak. Ya, jadi jubnun ini adalah pengecut atau penakut. Sikap jubnun ini merupakan salah satu sifat tercela yang harus kita hindari sebagai manusia. Jika kita mempunyai sifat jubnun, kita akan menjadi manusia yang penakut, menjadi manusia yang suka berbohong dan tidak konsisten. Ada temannya ikut gini, dia ikut gini. Ada temannya yang gitu, dia begitu. Jadi tidak konsisten. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya. Baik, Ibu lanjut. Kita ke macam-macam wujud saja'ah. Coba Ibu kasih contoh satu saja wujud saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Coba Mbak Nur. Berani bertanggung jawab. Ya, berani bertanggung jawab atau berani berkata jujur. Itu merupakan salah satu sifat saja'ah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Qulil haqqi walau kana murran." Sampaikanlah kebenaran walaupun terasa pahit. Jika kita mempunyai sifat saja'ah, kita akan bertanggung jawab atau berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat, dan kita siap menerima konsekuensi yang telah kita lakukan. Yang kedua, wujud sifat saja'ah adalah memiliki daya tahan yang tinggi atau memiliki konsistensi yang tinggi. Sebagaimana jika kita punya keinginan atau kehendak, kita tidak akan mudah goyah
atas pengaruh dari orang lain. Dapat kita contoh dari kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika mereka ingin berdakwah menyebarkan agama Islam, mereka siap menerima apapun perlakuan dari kaum kafir Quraisy. Mereka ditekan atau mereka disiksa pada saat itu, sehingga ada dari mereka yang mati syahid, ada pula yang hijrah harus meninggalkan kota Mekah. Itu merupakan tauladan yang harus kita contoh. Wujud yang ketiga adalah berani menyuarakan kebenaran. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah berani menyuarakan kebenaran. Jadi anak-anak seorang yang memiliki sifat syaja'ah, dia akan berani menyuarakan kebenaran apapun di hadapan siapapun, di hadapan pemerintah, di hadapan atasan, dan dia juga siap menerima konsekuensi yang akan dia jalani, karena mereka berpikir ketika mereka berbohong satu kali saja mereka akan gelisah dan mereka akan menyesal terhadap perkataan yang mereka ucapkan tadi. Yang keempat adalah bersikap objektif terhadap diri sendiri. Bersikap objektif itu seperti apa, Bu Guru? Menempatkan diri kita pada tempat sewajarnya saja. Jadi kita tahu kalau kita punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan itu perlu kita asah dan perlu kita kembangkan. Nah, untuk kelemahannya gimana, Bu? Kelemahannya kita harus menerima keberadaan orang lain, karena dengan keberadaan orang lain mampu menutupi kelemahan kita. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita jangan bangga terhadap kemampuan kita, dan kita juga jangan terlalu insecure terhadap kekurangan kita. Yang kelima adalah mampu mengontrol amarah. Seorang yang memiliki sifat syaja'ah akan mampu mengontrol atau mampu bermujahadah li nafsi, mampu mengontrol hawa nafsu, sehingga kita tidak mudah marah. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi, kalau kita marah kita dianjurkan untuk berwudu. Karena apa? Karena marah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api, sehingga kalau kita wudu, amarah yang ada di jiwa kita itu akan meredam atau akan surut. Dan amarah ini juga akan membawa seseorang kepada kecerobohan. Jadi kalau kita marah, sebaiknya kita berwudu, terus insya Allah kita akan mudah berpikir dengan jernih. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Ya, baik ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam syaja'ah. Ada yang sudah tahu apa saja macam-macam sifat syaja'ah? Enggak, Bu. Belum tahu ya. Sifat syaja'ah itu ada dua. Yang pertama ada syaja'ah harbiyah. Syaja'ah harbiyah ini apa sih? Syaja'ah harbiyah ini adalah syaja'ah yang ditampakkan secara langsung oleh diri kita. Misalkan ketika di medan perang, ini sering terjadi pada zaman terdahulu, zamannya Nabi, ketika mereka sudah mau menyiarkan atau punya keinginan untuk berdakwah, banyak orang yang menentang, sehingga mereka harus melakukan peperangan tersebut, dan resikonya mereka harus siap gugur di medan perang tersebut. Untuk syaja'ah yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah.
Syaja'ah nafsiyah ini syaja'ah yang akan melatih mental kita supaya lebih kuat. Mengapa tidak? Karena seorang yang memiliki syaja'ah punya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga dia akan siap menerima konsekuensi, entah itu mereka dikucilkan, entah mereka itu dihina atau mendapat hukuman. Mereka itu siap, sehingga ketika mereka mendapatkan musibah, mereka sudah dengan siap dan dengan sabar menjalaninya. Kemudian anak-anak, sifat syaja'ah ini punya keterkaitan dengan nilai-nilai kejujuran. Mengapa ibu katakan seperti itu? Karena seseorang yang mempunyai sifat syaja'ah ini, otomatis dia akan memiliki sifat kejujuran, tidak mudah berbohong, apalagi kepada orang tuanya. Dia akan selalu jujur, dan ketika dia berbohong, dia akan merasa gelisah atau merasa menyesal terhadap kebohongan yang dia lakukan. Jadi, seseorang yang memiliki sifat syaja'ah, otomatis di dalam jiwanya sudah tertanam nilai-nilai kejujuran. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya Bu, bisa. Iya ya. Baik, karena waktunya sudah mau habis, Ibu kasih review kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya bahwa kita harus menanamkan sifat syaja'ah ini terhadap diri kita sejak dini. Karena apa? Karena sifat syaja'ah ini merupakan sifat terpuji atau sifat yang harus ada dalam diri kita untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran. Sehingga nanti kalau kita sudah besar, kita tidak berbohong apalagi kepada orang tua kita. Itu adalah dosa besar. Masya Allah ya Nana, semoga kita selalu istiqomah dalam menegakkan kejujuran ini. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan kasih tugas di halaman 56 di LKS ya. Dikumpulkan minggu depan ya Nana. Ya. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu undur diri. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Dan semangat puasanya. Akhir kata dari Ibu, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.